إلى هذين أهلكنا صلى حضرتنا بالمصطفى رسول الله وإلى إخواني من الأنبياء المرسلين والأشهاد وسلم الملائكة المقربين خصوصا شيخنا الأكبر مجدد البغدادي وخصوصا yang santri malam Syekh Abdul Halim bil khusus rumah baik berbuat jimudiratihim wa ila khususan sahan arifin billah Abdus Samad Al-Falamani Al-Fatihah. Mari kita baca suratul Fatihah sekali lagi yang kita jadikan doa untuk saudara-saudara kita, untuk keluarga kita, khususnya orang tua kita yang sudah almarhum, almarhumah. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa-dosanya dan juga khususnya kita jadikan doa untuk menantunya Bapak Hariri, Ahmad Hariri ya. Yaitu menantunya Pak Hariri, yaitu Mampang. Ini masih muda, umur 31 tahun, meninggal dunia ialah hari Jumat kemarin. Ya, hari Jumat kemarin, berarti ini sudah ada janda satu lagi ya. Yaitu Ahmad Fikri Wildan. Ahmad Fikri Wildian ya. Yaitu bin Elani Sofyan. Insyaallah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan ampunan baginya, amin ya rabbal alamin. Ila hadina walaknatin syariah al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi karrama bani Adam wastafa minhumul ulama wa ikhtara minhumuz zuhada wal hukama wal kurama wa faddala minhumul arifina billahi was sifati wal asma wa adzakuhum lazzatal mahabbati wa atallahum haqiqatil asya'i minal ardi was sama wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya alladzi khuliqa min zatihi wa minhu jami'ul asya wa ala alihi wa ashabis sadatil awliya wa ala tabi'in wa tabi'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim amma ba'du. Ma'asyiras salikin, kaum bapak dan kaum ibu jamaah pesantren Akmaliyah, anak-anak rohani aku semuanya, baik yang hadir secara jasmani maupun nafsani, baik yang mendengarkan langsung di pesantren Akmaliyah maupun yang melalui radio online Akmaliyah. InsyaAllah mudah-mudahan di senja Ahad ini kita bersama-sama mendapatkan limpahan rahmah, maghfirah serta hidayahnya, amin ya rabbal alamin. Mari kita lanjutkan kajian kita di dalam membahas kitab Ihya Ulumuddin dan kitab Syiarus Salikin, di mana kita sekarang sudah mulai menganjak atau menginjak atau menapaki atau memulai kembali pada Al-Babul Ashr, yakni fi dzamil ghurur. Ini adalah pada bab yang ke-10 menjelaskan tentang terpedayanya seseorang gitu. Jadi banyak orang-orang yang terpedaya dalam kehidupan ini, tertipu oleh kehidupan khususnya yang kita jalani. Banyak yang namanya tentang tipu daya, apalagi kalau sudah kita mengingat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala,
bahwasanya dunia itu disebut mata'ul ghurur, yaitu kehidupan yang memperdayakan, kehidupan yang akan membuat kalian terjerat dan akhirnya tertipu, termanipulasi oleh kehidupan-kehidupannya. Ini kalau sedang mengambil bab ini, kalau orang awam, orang umum, ini sudah bilangnya belajar ilmu tasyawuf. Padahal tidak, memang harusnya kita mengkaji ilmu agama, ilmu tauhid itu ialah ilmu yang dimana kita akan membentuk pengertian dan pemahaman mewujud pada akhlakul karimah, yaitu akhlak yang mulia. Karena puncak atau puncaknya agama, artinya orang itu disebut beragama apabila orang itu berakhlak mulia. Maka dari itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu langsung mengklaim, langsung beliau menyatakan bahwasanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Innama bu'istu, sesungguhnya aku dibangkitkan. Kalau kata innama itu bisa meliputi zaman, yakni innama kalau dimaknakan dalam bahasa kita didefinisikan innama sesungguhnya aku dari dulu, sekarang dan yang akan datang. Itu kalau dibangkitkan dulu, dibangkitkan sekarang, dibangkitkan yang akan datang, diutus yang dulu, sekarang dan yang akan datang, itu tujuannya satu. Ialah apa? Membentuk umat untuk mempunyai akhlak yang mulia. Itu. Karena memang agama itu adalah membentuk peradaban, mengasihi, menyayangi. Coba kalau kita ingat, kita meriwen perjalanan beliau, ya. Setelah beliau tidak ada, kan ada kemudian diutus lagi siapa? Disebut warasatul anbiya. Artinya diutus bukan berarti jadi nabi, warasatul anbiya, pewarisnya nabi. Nah, pewarisnya nabi inilah yang terus generasi dan generasi berikutnya dan seterusnya tetap misinya ialah satu, membentuk akhlak yang mulia. Makanya banyak orang tua yang ingin kadang-kadang anaknya itu adalah soleh, solehah. Itu akhirnya dia masukkan ke pesantren. Walaupun tidak jaminan, tapi minimal dia itu adalah faham tentang peradaban manusia yang sesungguhnya yang benar. Jadi kalau kalian mengukur orang itu beragama itu dari sudut ibadah saja, tertipu. Itu yang namanya akhirnya hurur. Nanti ada pembahas saja. Orang yang ahli agama termasuk ulama itu, dia banyak ulama yang tertipu, hurur. Banyak juga orang ahli ibadah tertipu, hurur. Dia hurur, terpedaya dia maksudnya. Bukan sebatas tertipu, artinya terpedaya. Jadi terpedaya dengan tertipu tuh beda. Tertipu tuh bisa jadi hanya sebatas dia kehilangan apa yang harusnya dapat atau harusnya miliknya. Kalau terpedaya itu dia diperdayakan. Jadi dia melakukan apa saja itu seperti kayak terhipnotis gitu loh. Dia melakukan apa saja. Nah itu terpedaya, gurur maksudnya. Jadi kalau kalian kemudian apalagi wanita, contohnya saya mau nikah dengan siapa? Dengan seorang laki-laki. Laki-lakinya juga menikah dengan seorang wanita. Kata Rasul, kata dalam hadis, kata para ulama, kata kiai, ialah 4 kriteria yang dipilih. Pertama, karena cantik atau gantengnya. Yang kedua, karena keturunannya. Yang ketiga, karena karena hartanya. Ini yang disebut bibit, bebet, bobot, bubut, babat, bibit. Nah, ini yang disebut ini nih. Yang keempat, karena agamanya. Di dalam hadis itu yang pangkalnya innamal a'malu binniyat,
Itu dalam hadisnya itu mutawatir, terkenal artinya. Jadi tidak diragukan. Artinya tidak diragukan kesahihannya karena mutawatir. Itu diterapkan di akhir bahwasanya jika kamu ingin selamat, maka pilih karena agamanya. Akhirnya banyak orang yang protes, banyak emak-emak yang protes, kaum wanita yang protes. Saya sudah milih karena agamanya, kenapa kok gak mendapatkan keselamatan, kebahagiaan? Karena cara mengukur agamanya itu yang salah. Nah, itu loh. Jadi mengukur seorang laki-laki itu tidak cukup hanya sekedar dia sholat, dia puasa, dia zakat, dan tidak sekedar itu. Yang dipilih itu ialah paling utama di samping yang menjadi dasar itulah dia melakukan syariat dengan baik dan benar, ialah utamanya lagi dalam kehidupan sehari-hari ialah akhlak. Karena apa sih? Karena sebagai contoh aja sholat. Kalian mengukur orang itu sholat, jungkang-jungking, wah sholat tiap malam, tiap hari, pokoknya nyaris nggak pernah. Tapi dapat nggak dia targetnya sholat? Kenapa targetnya sholat? Dalam Al-Quran menyatakan bahwa inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Dengan kata lain, orang yang telah melaksanakan sholat berarti dia sudah bisa. Kalau dia diterima dan benar sholatnya, berarti dia bisa mencegah dirinya dari segala bentuk perbuatan yang keji dan mungkar. Apa itu keji? Fahsya. Fahsya itu penyakit yang ada di dalam hati yang akan diuraikan. Dan yang sudah diuraikan pada kajian-kajian yang lalu. Kemudian mungkar itu apa? Mungkar itu segala perbuatan yang lahiriah, yang melanggar syariat Islam, melanggar peradaban, melanggar sosial, dan lain sebagainya. Itu yang dimaksud akhlak. Jadi kalau orang hanya sekedar sholat, kepedean dia masuk surga. Saya dakwah di mana-mana saya katakan, biarin saja mau tersinggung gak di khotbah di mana. Kalian semua sholat Jumat di sini, kalian semua telah ibadah, jangan kepedean kalian mau masuk surga. Kenapa? Karena yang akan dinilai itulah hati yang akan menghasilkan akhlak yang mulia. Dalam hadis muttafaq alaih dan tercatat juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin, hadisnya itu menyatakan bahwasanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila azamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Sesungguhnya Allah itu tidak akan melihat dalam bentuk ibadah kalian itu cukup dengan rupa jasmaniahnya. Tidak. Itu loh, perhatikan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum, kepada rupa, wa ila azzabikum, kepada jasmaniahnya. Ini kalau dimaknakan Allah tidak melihat kalian ibadahnya itu tidak akan dilihat dalam bentuk rupa lahiriah, rupa jasmania. Dia sholatnya lama gitu karena dia ngimamin, di belakangnya ada calon mertua, lama banget. Padahal dia diam bingung. Kenapa? Betulan sholat zuhur, jadi gak perlu kelihatan, gak denger. Jadi Allahu Akbar. Ini baca apa ya sholatnya, ada mertua di belakang, langsung dia lama banget. Mertuanya itu kepengen kentut. Udah lagi mencret lama kan. Bukannya dipuji malah ngapain sih kamu sholat lama-lama? Nggak usah jadi mantu saya, kamu nggak bener sholatnya. Nah lu kan. Udah, nah ini makanya sholat nih. Imam, ciri khas imam nih. Ciri khas imam yang dalam ilmunya, dia sholat itu memendekkan rokaatnya, memendekkan bacaannya. Karena apa? Karena dia tahu kalau sholat berjamaah itu ada banyak orang yang mempunyai kebutuhan dan keperluan. Ada yang keburu-buru, ada yang mungkin dia ada kebutuhan lain, mungkin juga dia adalah lagi perutnya lagi mules atau juga macam-macam. Maka tidak boleh sholat berjamaah itu memanjangkan bacaannya. Nah kemudian kalau mau panjang-panjangan sholat, lama-lamaan sholat rakaatnya silahkan di waktu malam hari.
sendirian atau berjamaah, silakan. Karena orang yang sholat di malam hari berarti memang dia sudah niat benar-benar akan melakukan ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau sholat wajib, karena itu kewajiban. Tidak sholat nanti dosa. Nanti loh, sholat ternyata imamnya lama banget. Udahlah mending sholat di rumah aja tuh. Karena akhirnya jadi nggak berjamaah. Coba. Itu salah satu contoh. Jadi kalau mau sholat lama-lama ya di malam hari, silahkan, waktunya ada. Dari jam 12 sampai pagi juga boleh sampai subuh. Silahkan, gak dilarang, bahkan dipuji. Kalau gitu saya sholat dari jam 10, silahkan dari jam sampai pagi Pak, silahkan. Yang penting istiqomah. Tidurnya kapan? Tidurnya pagi. Kan udah ketukar-tukar lagi ya. Nah itu contoh. Jadi sholat aja itu udah dijelaskan tuh, target sholat apa sih? Ialah dia mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tuh. Jadi tidak ada sholat bagi orang yang tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nggak ada. Terus puasa apa? Puasa itu menahan diri. Ini contoh nih. Tujuannya puasa apa sih? Tujuannya puasa itu kalau di dalam ayatnya apa? Tekanannya. La'allakum tattaqun. Dengan kamu berpuasa, la'alla, mudah-mudahan dengan cara kamu puasa itu, ialah kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa apa sih? Di dalam kitab-kitab tafsir, menafsirkan tentang takwa, itu mendefinisikan bahwa takwa itu bimtisalil awamiri wajtinabin nawahi. yakni bahwasanya takwa itu menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Perintah Allah itu bukan sebatas ibadah ritual, tapi juga sosial. Sebagai contoh adalah perintah untuk memaafkan kesalahan orang lain, perintah untuk tidak suudzon, perintah untuk dia adalah bersabar, banyak lagi perintah-perintah lain tersebut. Itu contoh-contohnya banyak. Jadi jangan salah pemahaman, ya. Jangan salah pengertian. Jadi kalau ada orang, waduh, saya udah milih karena agamanya, karena saya banyak menerima konsultasi dari kaum wanita maupun kaum laki-laki, bahkan datang. Padahal saya sudah, Pak, suami saya milih itu, saya waktu itu ada pilihan banyak, tapi saya memilih agamanya. Padahal waktu itu saya dipilih sama orang yang cakep, orang yang kaya, orang ini. Saya nggak mau, tapi agamanya, dia itu adalah pas-pasan hidup juga. Pas giliran sama dia, ya Allah Pak, sudah nggak mau kerja, bawaannya marah mulu. Ini laki-laki itu kadang-kadang begitu. Dia nggak kerja, istrinya yang kerja, dia marah-marah mulu, minta uang sama istrinya. Ini benar-benar, laki-laki hebat saya pikir tuh, barang langka ini harus ya kalau barang langka itu harus dimuseumkan. Nah itu, hebat saya pikir laki-laki semacam itu gitu loh. Jadi laki-laki, ya Allah, harusnya akan menanggung jawab. Kalau memang tidak bisa menanggung jawab secara lahiriah, kalian membolehkan istri bekerja, maka hargai kerja kerasnya seorang istri yang membantu kalian, kemudian psikologisnya, bagaimana dia itulah perjuangannya, tentu saja naik turun psikologisnya itu, perjuangannya hargai. Paling tidak kalian harus memberikan support, memberikan nasihat sabar, dan mewujudkan dalam diri kalian yang menyebabkan istri itu berlaku sabar. Itu harusnya. Ini enggak kerja, istri yang kerja marah-marah, minta uang marah, ini marah dan sebagainya. Itu banyak wanita yang ngadu ke saya itu semacam itu, banyak gitu, nggak sedikit, nggak 1-2, tapi bukan salikin sih gitu loh, murid gitu loh. Aduh, itu contoh-contoh itu loh ya. Jadi akhlak, jadi dia kecewa banget dengan agama. Akhirnya saya jelaskan, kamu tuh dari awal itu salah
pemahaman kamu agama apa sih, milih agama? Ya karena dia akan rajin sholatnya, saya perhatikan, rajin sholatnya, saya senang kepengen diimami. Ternyata setelah setelah jadi suami, ya Allah Pak, baru ngimamin, diajak sholat untuk jadi imam saja dia ngamuk. Ya ampun. Lah waktu pertama, cuman waktu pertama doang. Pertama doang apa? Waktu bulan madu. Nah kan, karena dapat madunya akhirnya ada sholat gitu lah. Kan gitu. Itu contoh ya. Dia banyak cerita semacam itu, ya Allah. Saya pikir saya juga kasihan. Aduh kasihan banget ya. Kenapa gitu. Setelah saya tanya kok, karena, nah kamu salah. Agama secara umum memang terlihat ibadahnya. Tapi agama yang sesungguhnya ialah kelakuan akhlak yang ada pada diri orang tersebut. Maka kalau memilih orang, suami atau istri, itu dua sisi, dua kriteria. Pertama adalah ibadah ritualnya, kedua ialah sosialnya. Sosial itu menyangkut akhlak. Itu. Kalau kalian hanya memilih ibadah ritualnya saja akan terjebak. Bahkan ada seorang wanita yang notabene dia adalah istrinya kiai. Dia dipinang oleh kiai. Setelah dipinang oleh kiai, ternyata dia adalah mengadu ke saya. Tidak seelok yang digambarkan di luar. Dia menderita ini. Jadi kalian juga jangan salah paham. Jangan kalian, siapa yang jadi istrinya kiai walaupun apa dengan nggak apa-apa deh. Udah pokoknya yang ternyata tidak yang seindah yang dibayangkan. Belum tentu. Kecuali adalah kiainya yang memang dia faham tauhid dan hakikat hingga mengalir pada dirinya perwujudan akhlakul karimah. Itu beda. Kalau hanya sekedar ustad-ustadan, kalau ustad-ustadan ya ilmunya ilmu-ilmuwan. Kalau kalian ngaji pahalanya pahala-pahalaan. Ya kan? Itu kan bahaya. Oleh karena itu, jangan terpedaya dengan wilayah lahiriah, tidak sedikit. Nih, saya cerita, karena orangnya sudah almarhumah. Dan kebetulan orang ini udah almarhumah ya, saya tidak menyebutkan namanya, itu tidak mengapa. Karena saya sedang, ini adalah memberikan sebuah contoh tamsil untuk kalian. Wanitanya ustadzah, dikenal, muridnya banyak. Kalau ngaji, kalau nasihati saya perhatikan, wah indah, cakep. Suaminya kiai. Suaminya itu kiai. Dan dia, suaminya ini yang ngadu ke saya. Nangis, kalau ngobrol sama saya nangis. Padahal kalau umurannya, saya itu adalah sama dengan anak pada masa itu. Tapi dia ngadu. Saya ngadu. Nyebut saya juga, saya sengaja ngadu. Gitu. Gak usah sebut begitu deh Pak. Gitu. Udah karena kamu tuh lebih alim, lebih ini, lebih segala-gala, udah macam-macam dah. Saya ngobrol sambil nangis. Apa yang diadukan nangis? Dia sedih dengan kelakuan istrinya. Padahal dia seorang ustadzah. Dia dari pesantren, dia jebolan pesantren dan dia murid dan dia ceramah di mana-mana. Dan dia banyak muridnya. Dia sedih. Karena apa? Tidak pernah ada ucapan lembut, kata-katanya itu kasar, tinggi, menekan, mengintimidasi. Nah, kiainya ini walaupun dia juga kiainya juga bukan ahli tasawuf, bukan ahli tauhid, dia juga ahli syariat. Makanya akhirnya ada marah lagi. Ya akhirnya ngalah karena takut tetangganya dengar. Ini saya cerita demi Allah tidak ngarang dan saya langsung lihat. Waktu itu saya terus bikin
bikin diagram coret-coret diagram itu, saya kasihkan dia berdua itu adalah sibuk memperhatikan dan mempelajari, bingung dia kan. Akhirnya dia tahu tentang apa yang dia ketahui tentang ilmu itu adalah masih jauh, perlu ada kedalaman lagi. Ini yang saya benar-benar terkesan banget, itu waktu saya memperhatikan bikin kolam. Ini bikin kolam untuk mandi di samping rumahnya. Sampai tukangnya pulang. Kenapa? Karena waktu istrinya datang, tolak pinggang, ustadzah gitu loh, tolak pinggang. Ini harus tinggi gitu loh. Harus sedada gitu loh. Sedada kolamnya itu maksudnya ukuran sekitar 1 meteran gitu. 1 meter lebih, 1 meter 20-an, harus tinggi gitu loh. Udah. Suaminya datang lagi. Tolong itu jangan lebih dari supaya mandinya bisa duduk. Karena mandi duduk itu sunnah. Nah, suaminya kan ini syariat nih. Istrinya nggak bisa gitu loh. Aja udah turunin, naikin gitu sampai 3 kali naik turun begitu, tukangnya banting adukan buat, pergi pulang. Kenapa? Karena dia jadi bingung gitu, bingung untuk ngerjain apa, dan itu berantem, berat, sampai saya yang melerai. Apa sih saya pikir? Saya sampai kalian nggak khawatir atau nggak malu apabila murid-murid di antara kalian itu adalah tahu yang sesungguhnya. Saya mendengarkan ceramah ustadzah, saya mendengarkan ceramah Pak Kiai. Kayaknya ngomong ini karena akhirnya saya kan jadi diserang, udah duduk ya. Padahal waktu itu saya umur berapa ya? Saya umur waktu itu adalah saya baru punya anak himah yang ketiga masa itu. Itu sampai sejauh itu. Kenapa? Ternyata karena dia hanya memahami syariat, fikih belaka. Setelah saya telusuri, dia membaca kitab pun adalah karena dia hanya sebatas kitab-kitab yang qala wakila. Artinya hanya sebatas kitab-kitab yang ya itu saja, tidak yang lain-lain. Tidak wawasan apa segala macam, apa maksud ayat. Banyak kan kadang-kadang dari pesantren kalau tidak dia mengembangkan sendiri dengan wawasan, membaca buku-buku kitab-kitab lain, mesti dia itu adalah seperti katak dalam tempurung. Nggak bisa. Kalau dia ngajinya di pesantren hanya ngaji Duratun Nasihin, ya dia akan dibawa Duratun Nasihin itu sebagai panduannya dan patokannya untuk ngajar di musolahnya atau di mana itu begitu biasa jadi. Hanya sebatas itu bisa jadi. Nah itu sebagai contoh. Jadi akhirnya kasihan sampai meninggal dunia pas sempat juga tahun berapa? Beliau itu kalau suaminya itu adalah sudah meninggal pada saat istrinya belum meninggal tuh sempat kesini dia nangis. Ya Allah, andai saja dia suaminya orang Betawi, istrinya orang Cirebon, Jawa, tapi bukan Brebes, ya. Tuh orang-orang sana tuh, orang-orang Jawa tuh. Nah itu sempat nangis, ya Allah, andai saja Abah tahu di sini ya udah mungkin pengen banget ke sini ya, cuma Abah sudah nggak ada ya. Nggak lama kemudian dia meninggal. Terus nggak lama lagi anaknya yang barep itu yang jadi ini ya akhirnya sekarang psikologisnya juga beda, itu ke sini. Anaknya nomor 2 itu sih karena dia tahu, anak-anaknya tahu bahwa saya suka melerai orang tuanya. Itu contoh ya. Jadi agama kalau kalian kemudian menelusuri satu persatu dan masuk ke kedalamannya, percayalah nggak seindah gitu. Tapi kalau Bapak dan keluarga terbuka, silakan kalian masuk. Apa yang Bapak katakan, apa yang Bapak katakan, ya itulah yang Bapak amalkan. Makanya silakan, kalian uji, kalian tanya istri, kalian tanya anak-anak, bagaimana sih kelakuan Bapak gitu loh. Silakan. Karena apa? Yaitu tadi, saya takut dengan kaburu maktan indallah antaqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah, apa yang kamu katakan tapi kamu tidak memperbuat.
Saya mengatakan tentang ma'rifah, saya mengatakan tentang zikir, saya mengatakan tentang toreko, saya mengatakan tentang sabar, saya mengajak kalian untuk syukur. Kemudian saya nggak melakukan semacam itu semuanya. Saya suruh mengatakan kepada kalian menyayangi anak istri, kemudian melakukan berbagai macam. Kemudian saya tidak juga. Naudzubillah min dzalik. Rusaklah semuanya. Itu sebagai contoh. Jadi akhlak. Agama itu akhlak. Jadi agama itu bukan sebatas ritual ibadah. Ibadah ritual tidak, tapi harus ada ibadah sosial. Maka dari itu kalian pada saat mau menikahkan anak-anak kalian, milih agama, itu jangan dilihat itunya saja. Selidiki dulu tuh. Laki-lakinya tuh macam apa. Coba, kalau kalian contoh, ada 2 laki-laki ngelamar terhadap anak gadis kalian. Satunya, nih, orangnya perlente, cakep, sholat, iya. Dia pakai, udah mungkin mempunyai jabatan di perusahaan. Paling tidak, udah rumah udah bagus semuanya. Udah datang, ngelamar. Lihat sholat, datang ke rumah, dia sampingnya rumah kalian kebetulan musola sumamanya. Waktu zuhur, dia sholat. Diajak makan, tar dulu, lebih baik sholat ingat makan daripada makan ingat sholat gitu loh. Sholat dulu dia, sudah apa kok? Udah sholat dulu, udah. Satunya lagi, orang datangnya pakai sandal cepit. Pakainya apa? Sandal cepit. Udah sandal cepit, pakainya motornya aja udah bulukan aja motor dapat pinjem. Coba bayangin. Nah, tuh. Dia nggak tahu BM Pas sih. Coba kalau udah tahu BM Pas, mesti datang ke BM Pas kemudian minta dibelikan motor, cicil deh. Itu contoh itu semacam itu ya. Udah, akhlaknya dia sholat, tapi akhlaknya ya Allah indah sekali. Dia sabar, dia bisa ngomong, dia bisa melakukan. Ya dia ternyata cuma dagang apa? Dagang ikan, pantesan motornya begitu gitu loh. Nah itu, dagang sayur, oh ternyata ini adalah anaknya siapa? Anaknya itu Munasik Ramajati. Banyakan sayur. Udah, karena dia dagang, wah sebenarnya kalian pilih mana? Dapat laki-laki anaknya tukang ikan, atau anaknya siluman ikan? Aduh, mana? Atau anaknya siapa? Atau dia yang sudah ini? Mobilnya cakep. Ya, mobil cakep apa? Paling nggak mobil, pakai mobil CR-V, mobil Fortuner atau mobil sedan, datangnya aja. Pakai dasi lagi. Wah, udah. Kalau pakaian biasanya cakep. Dia ngajaknya ke anak kalian, ngajaknya ke mall. Kalau si ini ngajaknya ke pasar, gitu kan? Udah beda tuh kan? Dan sekarang kalian saya tanya jujur, pilih mana? Pilih yang bawa mobil apa bawa motor butut? Nggak mungkin, kalian pasti pilihnya itu. Kemudian anaknya nanti pada sesudah nikah diterlantarkan, baru nyahok. Tuh. Makanya jangan lihat penampilan gitu karena itu, jangan. Jadi kalau melihat agama, kalau kalian mau lihat, kalau menitipkan anak kalian ke seorang laki-laki, maka yang paling utama dilihat ialah akhlaknya. Itu patokan utama. Karena akhlak itu ialah tanda orang yang beragama. Tidak akan disebut orang beragama kalau dia tidak berakhlak. Akhlak itu pembentukan. Dan sekaligus dia punya wawasan. Kalau orang yang berakhlak itu wawasannya oke, dia punya ilmu, tapi tidak punya wawasan dan pengamalan dalam wawasan itu. Itu sebab paling tidak semacam itu. Kalau lebih dalam lagi ke kajian, orang yang berakhlak itu orang yang mengamalkan ilmu tauhid dan hakikat, karena dia adalah pengamalannya ilmu-ilmu yang kalau orang umum menyebutkan tasawuf yang seperti sedang kita akan bahas selanjutnya. Ya, itu contoh. Oleh karena itu, jangan kalian terpedaya. Di sini disebutkan banyak orang yang terpedaya. Banyak orang yang terberdaya. Imam Ghazali juga menyatakan banyak orang yang terberdaya. Jadi hakikatnya orang-orang yang terpedaya itu ialah orang yang menganggap
Sesuatu yang terlihat secara dohiriyah bagus, tapi pada hakikatnya adalah tidak yang sebenarnya. Seperti banyak orang tua yang terpedaya pada saat dia memilih menantu. Banyak seorang wanita terpedaya pada saat memilih suami. Banyak laki-laki terpedaya pada saat memilih istri, dan seterusnya dan seterusnya. Itu contoh-contoh terpedaya. Terpedaya oleh penampilan luarnya, hurur. Apalagi dalam urusan dunia, hurur. Semuanya adalah hurur. Itu yang berbahaya. Nah, bahkan ya, di sini disebutkan juga, yaitu kalau di dalam di dalam Al-Qur'an ya, tentang hurur ya, yaitu belum bisa ya. Fala taghurrannakum nakumul hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi ghurur. Ini kalau nggak salah di surat Fatir juga ada kalimat ini. Ada 2 ayat kalau nggak satu ya. Di Fatir, Luqman juga ada. Jadi fala taghurrannakum hayatud dunya wala yaghurrannakum billahi ghurur. Yakni, dan janganlah, artinya ini larangan ya, dan janganlah kamu terpedaya, janganlah kamu terpedaya oleh kehidupan yang ada di dalam dunia ini. Dan juga kamu jangan memperdayakan atau kamu itulah dengan Allah, yaitu sekalian yang terpedaya itu. Maksudnya bahwasanya kalian jangan terpedaya dan juga jangan memperdayakan. Jangan terpedaya dan jangan memperdayakan. Kenapa sih terpedaya di sini? Banyak pengertian-pengertian terpedaya. Bahkan dijelaskan kalau orang-orang yang ahli ibadah ini, contoh orang yang ahli ibadah terpedaya. Orang-orang yang ahli ibadah itu tidak ada artinya dibandingkan orang yang hanya sekedar ibadah, tapi dia penuh dengan keyakinan dan kebenarannya, serta mengalirkan hasil dari ibadahnya itu dalam akhlakul karimah. Itu lebih utama daripada ribuan orang yang ahli ibadah. Ribuan, maksudnya ribuan ibadahnya orang yang tidak mendapatkan target ibadahnya. Contohnya seperti tadi, sholat. Kalau ada kalian cukup sholat, cuma sholat, hanya sholat wajib, sholat itu biasa dan sebagainya, udah. Tapi ini orang faham, beriman dan yakin dan memahami serta mendapatkan energi dari sholatnya itu hingga mengalir pada akhlaknya, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini lebih baik, jauh lebih baik ketimbang orang yang mengumpulkan banyak ibadahnya, ribuan ibadah sunnah dan lain sebagainya, tapi tidak ada makna, hasil, target dari ibadah itu. Dia melakukan banyak sholat sunnah, dia melakukan berbagai macam sholat-sholat yang dia suka selain daripada sholat wajib, tapi dia tidak mencapai pada target inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Tidak ada artinya dibandingkan orang yang sekedar sholat wajib, dia tidak sholat sunnah, tapi dia mendapatkan hasil karena dia yakin, karena orang yang beriman, karena dia berilmu, hanya sekedar sholat wajib, tapi dia mendapatkan hasil dari sholat itu ialah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu lebih utama ketimbang orang yang melakukan sholat wajib dan sholat sunnah banyak sekali, tapi tidak ada dia mendapatkan hasil dari sholat itu sendiri. Gak ada artinya. Jadi yang sesungguhnya ibadah itu yang paling penting kalau tidak mau tertipu ialah
intisari, maksud daripada ibadah, manfaat daripada ibadah. Allah menyuruh sholat itu tidak begitu saja. Bukan berarti udah sholat selesai begitu, tidak. Tapi ada maksud dari sholat itu. Seperti puasa ada maksud dari puasa, targetnya. Zakat ada maksud dan target dari zakat. Haji dan umrah ada maksud targetnya. Kalau hanya sekedar melakukan ritual, cuma bisa. Yang akhirnya bisa jadi kalau hanya sebatas itu, surga itu miliknya orang-orang kaya. Orang miskin gak dapat. Kenapa? Karena dia nggak bisa melakukan zakat, nggak bisa melakukan umroh dan haji, sementara ibadah yang paling istimewa akan mendapatkannya ialah zakat dan umroh contohnya. Itu contoh banyak sekali, ya. Wahai anak-anakku semuanya. Oleh karena itu, di sini juga dijelaskan bahwa ya akhirnya tentang orang-orang yang hurur, orang-orang yang terpedaya. Ini ada 4 golongan orang yang terpedaya atau ada bagian. Jadi 4 bagian orang-orang yang terpedaya. Orang terpedaya ini dan itulah sebagainya. Karena udah dengar azan, kita lanjutkan pada kajian yang akan datang ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban dinan wa bi Muhammadin nabiyya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa la minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.